kita mau masuk masjid, itu bacaan sudah ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang harus kita baca, ya apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada riwayat yang kita dapati bahwa mau masuk masjid kita mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang ada sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi itu, seperti kalimat yang Bayi sampaikan tadi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, misalnya seperti itu. Kata salam itu sudah kita bahas tadi itu sebenarnya. Ya, apa namanya? As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Misalnya, ya mungkin tidak ada masalah maksudnya, tapi jangan ditetapkan apa namanya, kalimatnya sampai berulang sampai 3 kali begitu. Karena kalau kita lihat perintahnya di sana itu adalah hanya 1 kali saja. Ya, seperti As-salatu wassalamu ala Rasulillah. Itu seperti dalam riwayat yang lainnya Bismillah, didahului dengan Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Maksud saya jangan sampai kita membaca kalimat-kalimat itu justru yang pokok tidak kita baca. Nanti apa yang pokok diantaranya? Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Itu bacaan yang paling pokok ketika kita masuk ke dalam masjid. Itu bacaan yang paling pokok. Nah, salawat kepada Nabi itu tambahannya. Salawat kepada Nabi itu tambahannya. Bacaan pokok itu Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Sebagaimana kita keluar masjid, apa bacaan pokoknya? Allahumma aftah li abwaaba fadlik. Itu yang paling pokok bacaannya. Ya, artinya jangan sampai yang pokok ini justru terlupakan gitu maksudnya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tapi bacaan itu jangan sekali saja gitu maksudnya. Jangan sampai berulang-ulang. Seakan-akan itu yang diperintahkan. Maksud saya seakan itu yang paling pokok. Padahal salat kepada Nabi di situ itu sifatnya tambahan saja. Itu anjuran saja sebenarnya. Anjuran saja. Nah, bacaan yang paling ditekankan pada saat itu adalah ya bacaan kita mau masuk kita memohon Allahumma aftah li abwaaba rahmatika ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu ketika kita akan masuk masjid. Ketika keluar masjid, ya Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu karuniamu ketika kita keluar masjid. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada yang lain? Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Kalau hari Jumat itu kan diperintahkan untuk banyak sholawat. Iya. Tapi kalau hari Senin kan hari kelahiran Rasulullah malah enggak ya? Iya, hadis yang kita dapati hanya hari Jumat, Pak. Artinya di hari Jumat itu dianjurkan untuk memperbanyak aksil salah alayya yawmal jum'ah atau laylatul jum'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku, kata Nabi, di hari Jumat atau di malam Jumat. Nabi tidak pernah nyebut hari Senin. Itu artinya bukan berarti hari Senin tidak boleh berselawat, jangan dipahami seperti itu. Nabi perintahkan kepada kita secara khusus untuk memperbanyak selawat kepada beliau pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak salat itu di hari Jumat. Sedangkan di hari-hari lainnya itu biasa saja itu maksudnya. Tapi di hari Jumat itu yang pokok. Nah, yang zikir yang lain-lain Bapak Ibu rahmati Allah, itu agak dikurangi sedikit. Yang diperbanyak apa? Salawat kepada Nabi, itu maksudnya. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi suruh kita pada hari Jumat dan malam Jumat memperbanyak salawat. Jadi istighfar itu agak dikurangi hari Jumat itu enggak apa-apa. Yang banyak salawat kepada Nabi. Kita bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah, itu agak kurangi sedikit.
yang diperbanyak apa? Salawat kepada Nabi itu maksudnya hadis itu. Bapak Ibu rahmatullah. Bukan kita di hari-hari lain kita tidak berselawat. Di hari lain kita tetap berselawat kepada Nabi, tapi porsi selawatnya biasa-biasa saja. Tapi tiba di hari Jumat berbanyaklah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Bapak pergi ke mana, lagi berdiri, lagi duduk, lagi berbaring, lagi berjalan, lagi bekerja, selawatlah kepada Nabi itu yang diperbanyak. Siapa yang memerintahkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hari Jumat. Nah, ada pun hari Senin, Nabi suruh kita untuk puasa. Kita disuruh untuk berpuasa. Hari Kamis disuruh untuk berpuasa. Allahu a'lam bissawab. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, inilah sebenarnya pembahasan ini panjang sekali dan waktu kita tidak memadai tentang hal ini, tapi paling tidak bisa dipahami lah. Bisa dipahami. Ya, silakan Pak, singkat saja Pak. Itu cukup Pak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu cukup. Tapi sempurnanya memang sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Ada 7 hadis sahih ya, sebagai mengungkapkan dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli 'alaika? Arafna kaifa nusallim 'alaika wa kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami ini paham bagaimana mengucapkan salam kepada engkau, tapi kami tidak mengerti bagaimana cara bersalawat kepada engkau." Maka kata Nabi, "Qul Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Kata Nabi, ucapkanlah pada kalian salawat seperti yang saya bacakan tadi itu. Itu sempurnanya begitu. Sebenarnya tapi Bapak kalau baca Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad itu sudah cukup. Itu sudah cukup kalimat itu sebenarnya ya. Makanya di dalam tahiyat awal, kenapa tahiyat awal itu pendek Pak? Dibanding tahiyat akhir. Kenapa? Karena salawatnya sampai Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad itu menurut sebagian menurut satu pendapat gitu. Sebenarnya salawat itu saya baca sampai akhir, sampai innaka Hamidum Majid. Karena di dalam hadis Nabi tidak pernah mengajarkan salawat terputus sampai di situ. Maka penamaan salawat dalam salawat itu disebut dengan salawat apa namanya? Ibrahimiyah oleh para ulama. Karena ada nama Nabi Ibrahim yang disebut situ. Kalau nggak ada nama Nabi Ibrahim itu bukan salawat Ibrahimiyah namanya. Sedangkan yang diajarkan oleh Nabi dalam salat itu salawatnya Ibrahimiyah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup kalau baca Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad saja. Allahu a'lam bissawab. Tapi saran saya kalau mau baca sholawat juga baca sampai akhir di tahiyat awal, itu lebih sempurna gitu. Tapi kalau di luar sholat Pak, itu cukup Pak sebenarnya. Di luar sholat atau apa, Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, itu sudah cukup yang begitu saja. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mampu membuktikan kecintaan kita kepada beliau dengan memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di hari-hari yang kita lewati, khususnya pada hari Jumat. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.